Assalamualaikum pemirsa. Saat ini kita kembali lagi dalam Grebeg Sinau. Dan kali ini seperti Anda tahu, saya ada di SMP 12 Kota Yogyakarta. Kali ini kita akan membicarakan tentang bagaimana siswa di Yogyakarta itu mengembangkan diri dalam potensi minatnya dalam penelitian. Maka di sini ada ajang kompetisi penelitian siswa Indonesia. Nah, ini adalah bagian dari upaya agar para siswa sejak dini sudah cinta pada ilmu, cinta untuk selalu meneliti sehingga kedepannya pengetahuan dan ilmu dan teknologi di Indonesia bisa berkembang. Selamat datang, patuhi protokol kesehatan. Terima kasih. Silakan masuk. Pemirsa, ini adalah alat karya anak SMP 12 dari hasil ajang kompetisi penelitian siswa Indonesia. Ini luar biasa, juara internasional. Nanti lebih detail nanti kita bicarakan dengan Pak Guru yang bisa menjelaskan. Pemirsa, kali ini saya sudah ada tamu Pak Deddy Budiono, Sekretaris Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Pemerintah Kota Jakarta. Kita nanti akan bicara tentang bagaimana sih Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga itu menyiapkan anak-anak untuk punya minat, punya keinginan untuk bisa menjadi peneliti dan segala macam, dan bagaimana mereka menciptakan ekosistemnya. Nah, Pak Deddy, Bapak. Sehat ya? Alhamdulillah sehat Pak Wali. Nah, sebenarnya apa tuh sebenarnya yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan ini di dalam upaya untuk mengembangkan minat agar anak-anak siswa di Yogyakarta itu punya minat besar dalam penelitian dan riset. Baik Pak Wali, terima kasih. Jadi kita di Kota Jogja itu ada program pembinaan bakat dan minat siswa, khususnya melalui ajang yang kita sebut dengan kompetisi penelitian siswa tingkat nasional. Setiap tahun. Kita programkan di Dinas Pendidikan dengan cara yang pertama adalah pemberdayaan guru, Pak. Kita punya asosiasi namanya MGPP, Musyawarah Guru Pembimbing Penelitian. Oh, ada setiap sekolah ada berarti ya? Ada. Nah, setiap tahun kita memberikan pembekalan kepada MGPP ini, kemudian nanti dari MGPP melaksanakan pembimbingan kepada masing-masing siswa di sekolahnya masing-masing. Nah, nanti sesuai dengan kalendernya, setiap sekolah kita harapkan untuk mengirimkan hasil penelitian anak-anak. Kompetisi penelitian ini berjenjang Pak pelaksanaannya. Jadi dimulai dari tingkat kota, itu biasanya kita sertai dengan pameran produk. Jadi ada produk-produk penelitiannya kita pamerkan. Biasanya kita gunakan Taman Pintar, pernah juga kita gunakan JEC, dan mengundang seluruh siswa yang ada di kota untuk menyaksikan hasil karya penelitian anak-anak itu. Nah, dalam proses pameran itu juga nanti kita hadirkan para juri yang berasal dari perguruan tinggi untuk melaksanakan penilaian. Biasanya kita menemukan satu tahun itu berapa penelitian yang dilakukan oleh siswa rata-rata? Jadi data terakhir yang kita punya Pak, KPSI waktu tahun 2021 ini, itu pesertanya ada 62 siswa. Untuk 62 kategori. Siswa atau kelompok? 63 kelompok. Jadi satu kelompok itu jumlahnya 3-5 orang. Di setiap sekolah harus ada atau enggak?
tidak harus ada, Pak. Jadi memang kalau kita lihat tradisi penelitian ini di Kota Jogja tidak merata di semua sekolah. Ada beberapa sekolah yang menonjol. Misalkan saya sebut saja untuk SMP 12 ini tempat kita itu biasanya ngirim 4 judul, 5 judul. Sementara nanti ada satu sekolah hanya 1 judul. Sehingga akumulasi 62 judul itu tidak merepresentasikan semua sekolah ada. Tapi perkembangannya dari awal pelaksanaan KPSI sampai ke sini itu ada pemerataan. Jadi masing-masing sekolah sudah mulai ada tumbuh budaya riset ini sehingga keterwakilannya ada, Pak. Saat ini yang paling mungkin membanggakan dari hasil penelitian rekayasa anak-anak itu apa yang selama ini sudah? Jadi ada seorang anak SMP di Kota Jogja, Pak, menemukan atas kegalauannya dia melihat ambulan itu di Kota Jogja macet dan dia tidak bisa jalan terus ketika lampu merah. Itu penelitian anak itu bagaimana ketika ambulan lewat semua lampu merah itu menjadi hijau semua, Pak. Jadi dalam jarak 100 meter nanti tiba-tiba hijau dia lewat, 100 meter dia lewat. Sehingga tidak ada lagi namanya ambulan bawa pasien kemudian terhambat di jalan sampai ke rumah sakit. Itu semua sebenarnya kalau dilihat ada batasan nggak pada saat lomba atau mencari itu berbiaya berapa ratus atau ribu? Kita tidak ada pembatasan biaya, tetapi dari sisi penjurian itu kelihatannya ada namanya penilaian efisiensi efektivitas. Artinya seberapa biaya yang dibuat yang dibutuhkan untuk pembuatan sebuah inovasi dikaitkan dengan kemanfaatan inovasi itu. Pemirsa, inilah tadi bincang-bincang dengan Pak Dedi, Sekdin Disdikpora Kota Jakarta, tentang bagaimana dinas ini mencoba untuk menyemai agar bibit-bibit para peneliti yang nantinya akan menjadi bagian dari ilmuwan-ilmuwan kita di masa depan yang bisa menghasilkan karya-karya luar biasa itu mulai dibimbing dan dibina. Dan saya kira ini membanggakan karena semua hasil karyanya sebagian besar bisa menang di tingkat nasional dan internasional. Bahkan beberapa tadi sangat bermanfaat dan juga bernilai futuristik. Nah, untuk selanjutnya kita akan berbincang-bincang lebih lanjut dengan mereka yang nanti berkecimpung dalam bagaimana mengembangkan para peneliti-peneliti muda belia ini di kemudian hari. Kita ikuti segmen berikutnya.